Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah mampir ke YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini Anda yang mencari soal kelanjutan dari Ada Kami. Bagaimana sih kelanjutan soal kasus Ada Kami? Benarkah sudah diberi sanksi oleh OJK? Kalau benar, apa sih sanksinya? Gitu loh ya. Oke. Kali ini saya mau jelaskan sama teman-teman semuanya bahwasannya ini ada satu berita yang menyampaikan benar OJK telah menjatuhkan sanksi kepada pihak Ada Kami. Tapi berupa apa sih sanksinya? Ayo simain video ini sampai habis dan jangan lupa juga untuk disupport dan didukung juga channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan pastinya saya selalu semangat nih memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, saya bacakan beritanya dulu. Saya lihat judulnya aja di sini ya. Dan nanti kita lampis sedikit kepala depannya. Oke. Ada Kami kena sanksi OJK Senin 9 Oktober 2023. Penulis Raden Jihad Akbar dan Anissa Aulia di fifa.co.id ya. Oke. Jakarta Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan telah memberikan sanksi kepada Ada Kami berupa surat peringatan. Hah? Kok di awalnya berupa surat peringatan? Sanksi itu diberikan sebab Ada Kami telah melakukan pelanggaran terhadap penagihan yang tidak beretika kepada nasabah. Cuman tidak beretika aja. Cuman sebatas diberi peringatan doang. Ya. Teman-teman boleh isi di kolom komentar. Nanti saya tunjukin nanti, oke? Habis itu di sini lagi sebenarnya udah malas ya lanjutinnya ya. Karena di awalnya cuman dijatuhkan sanksi surat peringatan, sudah diberikan surat peringatan. Sanksi itu diberikan sebab Ada Kami telah melakukan pelanggaran terhadap penagihan yang tidak beretika kepada nasabah. OJK telah mengenakan sanksi berupa surat peringatan kepada Ada Kami atas pelanggaran yang berkenaan dengan penagihan yang tidak beretika. Ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Senin 9 Oktober 2023. Itu doang. Ya, nggak puas ya dengan sanksi yang diberikan OJK karena yang di dalam aturannya lain, yang dikeluarin pun juga lain gitu loh ya. Oke. Agusman menuturkan pihaknya juga sebelumnya telah memanggil Ada Kami terkait dugaan korban yang nekat mengakhiri hidup hingga teroran penagih hutang. OJK memerintahkan Ada Kami untuk melakukan investigasi mendalam dan mengidentifikasi informasi terkait korban dan menyediakan hotline untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan identitas korban jelasnya. Bisa nggak sih OJK aja yang membuka hotline-nya gitu loh. Ya, biar ini lebih transparan dan kepercayaan publik pun ada gitu loh. Ya. Ini dia memanggil tapi disuruh pula meminta gitu loh. Orang malas kan ngirim ke situ gitu loh kan. Lebih lanjut menurutnya OJK pun telah memerintahkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI untuk mentelaah kesesuaian pengenaan dan biaya administrasi. Sebab suku bunga Ada Kami disorot karena diduga tinggi atau biaya pinjaman yang tak sewajarnya. Suku bunga dari Ada Kami itu nggak ada masalah, biaya layanan yang ngeri. Ya, ini kayak mana sih konsepnya? Saya juga bingung harus komentarnya seperti apa. Teman-teman aja deh, isi di kolom komentar menurut Anda gimana hal-hal seperti itu gitu loh ya. Ketiga, OJK meminta kepada Ada Kami untuk melaporkan seluruh hasil investigasi dan tindak lanjut yang dilakukan Ada Kami dalam rangka penyelesaian kasus ini, terangnya. Selain itu, tegas dia, OJK akan bertindak tegas jika Ada Kami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap nasabah. OJK akan bertindak tegas jika dari hasil pemeriksaan penemuan pelanggaran dilakukan oleh Ada Kami, ujar dia. Oke.
kemarin ini OJK ngapain sih sebenarnya gitu loh. Sekarang bingung sama OJK. Kemarin kan sudah dikeluarkan juga berita dari CNBC juga gitu loh, bahwasannya ada kami mengakui memang ada 36 pelanggaran yang terjadi ya, gitu. Kan kemarin juga sudah disampaikan oleh ada kaminya bahwasanya ada kami mengakui memang ada terjadi pelanggaran SOP. Ada 36 aduan yang dilaporkan dan itu diakui gitu loh. Ya, kalau kita balik ke 3 aturan dan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector, dan ini ancamannya kejam banget loh, sanksinya kejam banget loh ya. Oke, mana dia 3 larangan debt collector. Oke, di sini. Nah, saya munculkan di sebelah saya di sini. 3 larangan tindakan debt collector. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Rasa saya kalau itu sudah diakui, sudah berarti 3-tiganya mereka langgar gitu loh. Dan di sini sanksinya nggak main-main loh. Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK. Yang paling terberatnya itu adalah pencabutan izin usaha atau pembatasan kegiatan usaha. Kenapa hanya diberikan sebatas peringatan doang gitu loh ya. Ini yang sangat disayangkan dengan OJK, tapi dalam keterangannya OJK masih saja mencari, kita masih mengumpulkan beberapa bukti. Ya, kita kumpulkan beberapa bukti dulu, nanti baru diminta ke pihak ada kaminya untuk melaporkannya. Logis nggak sih? Logika nggak sih? Ya, yang menampung pengaduan pihaknya, yang diadukan pihak mereka juga, yang akan diproses mereka juga kalau dilaporkan hal kasus ini gitu loh. Nah, cocok nggak sih gitu loh? Orangnya sendiri loh, ya kan? Harusnya ada yang ditunjuk di luar dari pihak yang bersangkutan, harusnya seperti itu. Ya, bagaimana sih menurut teman-teman semuanya? Saya malas sebenarnya memberikan pendapat tentang hal-hal seperti itu karena saya akan sudah kayak mana ya? Sudah tidak jelas lagi arahnya. OJK juga tidak jelas fungsinya. Di bawah OJK juga tidak jelas apa sih aturan. OJK juga ngawur sebenarnya gitu kan. Orang dikirimin sedot.wc, dikirimin GoFood, ada juga yang tidak merasa minjam di teror. Kan seperti itu keluhan dari masyarakat gitu loh. Minimal jangan hanya diberikan surat peringatan, paling tidak OJK ikut serta merevisi hal itu. Kapan perlu diminta pihak ada kami memutus hubungan kinerja mereka dengan debt collector yang tidak jelas ini. Kapan perlu batalkan MOU mereka yang telah merekrut pihak ketiga mereka itu. Ya, yang bermasalah di situ. Gitu loh. Masa OJK malah nyuruh juga pihak ada kami nampung laporan dari korban, ya nanti dilaporkan ke OJK. Logis nggak sih? Kalau ada yang berat nanti laporannya, yakin nggak sih pihak ini akan melaporkan yang berat juga kepada OJK? Ya, menurut teman-teman gimana? Cocok nggak kira-kira? Ya, yang bermasalah pihak itu, yang menampung pengaduan pihak itu, yang mau memberikan laporan ke OJK juga pihak yang bersangkutan, yang akan disanksi juga pihak yang bersangkutan. Ya, nyambung. Isi di kolom komentar. Makanya saya tidak mau berbicara banyak. Teman-teman aja yang beri pendapat, kurang lebih ya seperti itu kelanjutan kasusnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti saya lanjutkan untuk bikin video berikutnya. Untuk sebatas updatean ada kami mungkin sampai di situ dulu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.